Logitech mengumumkan debut G Pro X2 Super Strike sebagai mouse gaming terbaru mereka. Perangkat ini menggantikan micro switch tradisional dengan teknologi Haptic Inductive Trigger System atau HITS pada tombol klik kiri dan kanan. Pemirsa, Logitech resmi meluncurkan mouse gaming G Pro X2 Super Strike dengan teknologi tombol haptik terbaru. Ya, perangkat seberat 61 gram ini mengusung sensor Hero 2 dengan tingkat sensitivitas 44.000 dpi, latensi rendah, serta daya tahan baterai hingga 90 jam. Logitech mengumumkan debut G Pro X2 Super Strike sebagai mouse gaming terbaru mereka. Perangkat ini menggantikan micro switch tradisional dengan teknologi Haptic Inductive Trigger System atau HITS pada tombol klik kiri dan kanan. Mouse ini hadir dengan desain ergonomis dan bobot sekitar 61 gram. Logitech menyematkan sensor Hero 2 dengan sensitivitas hingga 44.000 dpi untuk menghadirkan akurasi dan presisi tinggi saat bermain. Melalui teknologi HITS, pengguna dapat mengatur tingkat aktuasi dan sensasi klik hingga 6 tingkatan. Sistem induktif mampu mendeteksi kedalaman tekanan tanpa klik fisik dan memberikan umpan balik getar secara real-time. Logitech mengklaim teknologi ini menghadirkan latensi sangat rendah hingga 30 milidetik. Untuk konektivitas, mouse ini menggunakan teknologi Nirkabel Lightspeed melalui USB dongle yang diklaim bebas latensi dan stabil untuk game e-sport. Daya tahan baterai disebut mencapai 90 jam dalam satu kali pengisian. Perangkat ini juga mendukung pengisian daya nirkabel melalui alas Logitech PowerPlay dan dipasarkan dengan harga $179,99 Amerika atau sekitar 3 jutaan rupiah. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Spotify memproyeksikan laba operasional kuartal pertama 2026 melampaui ekspektasi pasar seiring pertumbuhan pengguna dan kenaikan harga langganan. Meski proyeksi pendapatan sedikit di bawah perkiraan analis, kinerja perseroan ditopang efisiensi biaya, ekspansi fitur berbasis AI, serta strategi baru di bawah kepemimpinan dua co-CEO. Platform streaming audio asal Swedia, Spotify memperkirakan laba operasional sebesar 660 juta euro pada kuartal pertama 2026. Akhirnya lebih tinggi dari estimasi analis sebesar 652,3 juta euro berdasarkan data LSEG. Prospek positif tersebut mendorong saham Spotify naik sekitar 12% dalam perdagangan prapasar pada 10 Februari 2026. Laporan ini menjadi yang pertama sejak Gustav Söderström dan Alex Norström resmi menjabat sebagai co-CEO menggantikan Daniel Ek yang beralih ke posisi chairman eksekutif. Meski laba diproyeksikan kuat, Spotify memperkirakan pendapatan kuartalan sebesar 4,5 miliar euro. Angka ini sedikit di bawah estimasi pasar sebesar 4,57 miliar euro. Pada kuartal keempat 2025, pendapatan Spotify naik 7% menjadi 4,53 miliar euro. Namun pertumbuhan tersebut menjadi yang paling lambat sejak perusahaan melantai di bursa pada 2018. Kinerja laba ditopang kenaikan harga langganan di sejumlah pasar serta pemangkasan beban operasional. Spotify menaikkan harga paket premium bulanan menjadi $12,99 Amerika di Amerika Serikat, Estonia, dan Latvia setelah langkah serupa di lebih dari 150 pasar pada 2025. Untuk basis pengguna, Spotify memproyeksikan 759 juta pengguna aktif bulanan pada kuartal pertama. Angka ini di atas estimasi analis sebesar 753 juta pengguna. Spotify memperkirakan penambahan 3 juta pelanggan premium menjadi 293 juta, namun angka tersebut sedikit di bawah ekspektasi pasar. Dari sisi profitabilitas, laba kotor naik 10% seiring penurunan beban operasional 10%. Margin laba kotor meningkat menjadi 33,1% dari 31,6% pada kuartal sebelumnya. Untuk memperkuat posisi di tengah persaingan dengan Apple dan Amazon, Spotify terus mengembangkan playlist berbasis AI, video podcast termasuk kerjasama dengan Netflix, serta ekspansi bisnis dari audiobook ke buku fisik. Berbagi sumber, IDX Channel. Perusahaan migas Total Energies memangkas besaran target pembelian kembali saham di sepanjang kuartal 1 2026 menjadi $750 Amerika. Penurunan tersebut seiring dengan pelemahan harga minyak dunia yang berdampak pada pelemahan kinerja di tahun lalu.
Raksasa perusahaan migas multinasional Total Energies menurunkan rencana target nilai pembelian kembali atau buyback saham. Penurunan tersebut seiring pelemahan harga minyak dunia yang berdampak pada tertekannya laba perusahaan. Manajemen perusahaan dalam rilis resmi menyebut target pembelian kembali saham Total Energies direvisi menjadi 750 juta dolar Amerika pada kuartal 1 2026. Angka tersebut lebih rendah dari realisasi di 3 bulan terakhir tahun 2025, yakni 1,5 miliar dolar Amerika. Target 750 juta dolar Amerika itu juga lebih rendah dari panduan yang terbitkan pada akhir tahun lalu. Total Energies menjadi perusahaan ketiga sekaligus terakhir dari jajaran produsen minyak dan gas terbesar Eropa yang merilis laporan kinerja, di mana sebelumnya Shell plc dan BP plc membukukan laporan kuartalan yang mengecewakan. Dan meski perusahaan-perusahaan minyak besar masih membukukan laba dalam jumlah besar, arus kas perusahaan minyak skala besar tergerus oleh penurunan harga minyak mentah sebesar 18% tahun lalu. Bagi sumber ADX Channel. Pemirsa, raksasa otomotif Jerman BMW kembali mengumumkan penarikan kembali atau recall massal terhadap ratusan ribu unit kendaraannya di seluruh dunia. Kebijakan ini diambil setelah ditemukannya cacat teknis pada sistem starter yang berpotensi memicu korsleting dan risiko kebakaran pada kendaraan. Raksasa otomotif Jerman BMW kembali mengumumkan penarikan kembali atau recall massal terhadap ratusan ribu unit kendaraannya di seluruh dunia. Produsen mobil yang berbasis di Munich, Jerman ini kembali menghadapi masalah teknis serius pada sejumlah model populernya. BMW mendeteksi adanya kelemahan pada sistem starter di mana volume start mesin yang terlalu tinggi dapat menyebabkan keausan berlebihan pada komponen saklar. Kerusakan ini dikhawatirkan memicu konsleting listrik yang dalam kondisi ekstrim dapat menyebabkan kendaraan terbakar saat sedang dioperasikan. Meski belum mengungkap angka pasti secara global, laporan media lokal menyebut jumlah kendaraan yang terdampak diperkirakan mencapai 575 ribu unit. Aksi penarikan ini mencakup beberapa lini model utama mulai dari BMW seri 2, 3, 4 hingga seri 5 yang diproduksi antara Juli 2020 hingga Juli 2022. Di Jerman sendiri tercatat lebih dari 28.000 kendaraan telah resmi diminta untuk segera melakukan perbaikan. Para pemilik kendaraan diimbau untuk menghubungi dealer resmi guna melakukan pemeriksaan dan penggantian komponen saklar starter yang bermasalah tanpa dipungut biaya. Insiden ini merupakan kelanjutan dari gelombang recall serupa pada September tahun lalu, di mana saat itu BMW menarik lebih dari 330.000 kendaraan di Jerman dan Amerika Serikat karena masalah resiko kebakaran yang identik. Berulangnya kasus ini menjadi tantangan bagi reputasi BMW dalam menjaga standar keamanan produknya di tengah persaingan ketat industri otomotif global. Hingga saat ini BMW terus memantau laporan dari berbagai wilayah guna memastikan mitigasi resiko berjalan efektif bagi seluruh pelanggan setianya. Berbagai sumber, AIDEX Channel.